Halo. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran psikologi umum. Di sini saya, Salisa Suraya Ramadhani, akan menemani kalian belajar tentang hal-hal dasar dalam ilmu psikologi. Mulai dari pengertian psikologi umum, lalu apa aja sih yang ada di dalam mata kuliah psikologi umum itu, lalu mazhab-mazhab besar yang ada dalam psikologi yang akan kita jelaskan. Lalu juga yang terakhir ada penerapan yang bisa saja terjadi di kehidupan sehari-hari. Yuk kita bersama-sama belajar untuk memahami tentang ilmu psikologi dan pikiran manusia. Oke, kita mulai ya. Psikologi umum adalah bagian dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia merasakan, dan berperilaku secara umum. Kata psikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah psyche dan logos. Psyche ini yang berarti adalah jiwa, dan logos ini berarti ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau pikiran manusia. Nah, di dalam praktiknya, psikologi ini tidak hanya bicara soal jiwa, tetapi juga tentang cara berpikir, merasa, dan bertindak manusia dengan berbagai situasi. Lalu di sini juga terdapat tujuan-tujuan psikologi, yaitu ada 4. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita memahami dan mengapa seseorang itu berperilaku seperti ini. Ketika kita melihat orang yang sedang murung mungkin, atau mungkin sedang sedih, nah disitu kita mulai untuk memahami dari teori dasarnya apa. Lalu yang kedua ada alasan, atau kita menjelaskan alasan dibalik perilaku tersebut gitu ya. Jadi kita tuh selain memahami, tadi juga kita menjelaskan kok bisa sih orang-orang, maksudnya ada seseorang yang seperti itu. Lalu juga kita mencari tahu apa sih penyebab seseorang bisa misalkan sedih atau overthinking. Pasti ada sebabnya di balik itu. Itu seperti itu. Selain tadi menjelaskan, ada juga mencari, memahami. Kita itu selanjutnya ada yang ketiga, yaitu adalah memprediksi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Jadi setelah kita memahami dan menjelaskan apa alasannya, kita tuh memprediksi apa sih yang terjadi selanjutnya gitu ya. Karena seseorang itu perlu dibantu gitu. Kita sebagai seorang psikolog pasti ingin membantu dan memprediksi bagaimana ini solusinya. Lalu juga ada poin keempat, yaitu adalah mengarahkan atau membantu seseorang agar berperilaku lebih baik. Selain tadi kita memahami, mencari tahu alasan di balik perilaku tersebut, lalu juga memprediksi, dan yang terakhir adalah mengarahkan atau membantu seseorang tersebut agar berperilaku yang seharusnya, yang berperilaku lebih baik dari sebelumnya. Lalu di sini kita ada cakupan psikologi umum, yaitu yang meliputi yang pertama ada sensasi dan persepsi. Nah, ini itu bagaimana kita menerima dan memaknai rangsangan dari lingkungan. Lalu juga yang kedua ada motivasi dan emosi, yaitu adalah apa yang menggerakkan kita untuk bertindak dan bagaimana kita belajar dari pengalaman untuk mengingat informasi. Nah, yang ketiga adalah kognisi dan bahasa. Nah, ini itu adalah cara kita berpikir, memecahkan masalah, dan juga menggunakan bahasa. Yang keempat ada kepribadian dan perkembangan. Nah, kalau ini itu adalah bagaimana sifat dan perilaku kita terbentuk sejak kecil hingga dewasa. Terkadang ada yang namanya family constellation. Itu adalah pola asuh orang tua yang akan berdampak pada saat dewasa.
Nah, selain tadi ada cakupan-cakupan yang ada dalam psikologi umum, ada juga metode-metode yang di dalam psikologi umum ini dilakukan. Nah, psikologi ini kan bersifat ilmiah, yang artinya ya ini menggunakan metode riset yang terstruktur sistematisnya untuk memahami manusia. Yaitu ada 4 metode. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini adalah mengamati perilaku manusia. Jadi kita melihat secara langsung, mengobservasi bagaimana perilaku manusia. Lalu ada juga yang kedua, yaitu adalah eksperimen. Eksperimen ini adalah menguji hipotesis dalam lingkungan terkontrol. Yang ketiga adalah wawancara dan kuesioner. Nah, ini itu adalah mengumpulkan data dari individu per individu. Jadi kita menyebarkan kuesioner atau wawancara secara langsung, menanyakan secara langsung untuk mencari data-data dari individu. Nah, yang terakhir ada studi kasus. Studi kasus ini adalah mendalami satu individu secara rinci. Nah, jadi kalau studi kasus ini adalah memperdalam atau mendalami satu individu atau satu masalah individu yang secara rinci. Selanjutnya, di sini ada beberapa alasan mengapa sih psikologi itu penting. Nah, yang pertama adalah menjadi dasar untuk memahami perilaku, kesehatan, organisasi, dan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada itu untuk membantu dalam pengembangan diri dan hubungan interpersonal. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan wawasan tentang kesehatan mental dan emosional. Jadi mengapa psikologi penting itu karena kita juga bisa memahami tentang emosi-emosi setiap orang gitu ya. Kita juga bisa menganalisis dan mulai untuk memahami kok bisa sih orang seperti itu gitu ya. Nah, di sini tuh ada contoh penerapannya nih teman-teman. Yang ada 3 contoh. Yang pertama itu adalah seperti seorang guru atau dosen yang memahami cara terbaik mengajar berdasarkan prinsip belajarnya masing-masing. Jadi setiap guru dan dosen itu mempunyai cara yang unik dan berbagai macam untuk memotivasi muridnya agar bisa dan memahami pembelajaran yang diajarkan. Lalu yang kedua ada psikolog klinis menggunakan teori memori dan emosi untuk membantu pasien. Jadi ketika kita melihat ada psikologi klinis, nah psikologi klinis ini itu menggunakan emosi dan memorinya untuk membantu pasien dan menganalisis apa yang terjadi pada pasiennya. Lalu yang terakhir ada manajer yang memahami motivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Nah teman-teman, jadi psikologi umum ini sangat penting karena jadi dasar untuk memahami semua cabang dari berbagai psikologi yang lain. Nah di dalamnya ini kita belajar berbagai macam konsep dasar tentang perilaku manusia. Oke, di sini di mata kuliah psikologi umum ini kita akan mempelajari beberapa atau banyak hal yang berhubungan dengan manusia. Yaitu diantaranya yang pertama ada pengenalan psikologi, yaitu yang berisi tentang sejarah dan bagaimana psikologi jadi ilmu. Lalu yang kedua ada cara berpikir atau kognitif. Ini itu bagaimana manusia memproses informasi, mengingat, dan membuat keputusan. Lalu yang ketiga ada emosi dan motivasi. Emosi dan motivasi ini itu adalah apa yang membuat kita menjadi sedih, menjadi murung, menjadi senang, menjadi semangat, dan menjadi sedih. Jadi apa sih penyebab kita bisa mengekspresikan emosi gitu ya. Lalu yang keempat ada perkembangan manusia. Nah, perkembangan ini adalah perubahan yang terjadi dari bayi sampai kita dewasa. Nah, tentu ya kita itu sebagai manusia mempunyai perkembangan dari kita saat baru lahir dan sampai dewasa. Entah itu dari mentalnya, dari emosinya, tentu akan berbeda. Lalu yang kelima itu adalah kepribadian.
Jadi mengapa kepribadian orang itu bisa berbeda-beda dan bagaimana gitu ya. Selanjutnya yang keenam ada interaksi sosial. Interaksi sosial ini sendiri itu adalah cara kita berhubungan dengan orang lain. Jadi sebagai makhluk sosial, kita pasti mempunyai cara untuk bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Pasti ya, manusia itu adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan satu sama lain. Lalu yang ketujuh, ada gangguan psikologi. Nah, psikopatologi ini adalah mengenal tentang jenis-jenis gangguan mental secara umum. Lalu yang kedelapan itu ada psikologi otak, yaitu adalah hubungan antara perilaku manusia dan otak. Nah, yang kesembilan itu adalah lingkungan dan perilaku. Yang terakhir ada etika dalam psikologi. Etika dalam psikologi ini adalah aturan-aturan saat kita melakukan pendidikan atau praktik psikologi. Begitu ya, teman-teman. Nah, setiap topik-topik yang tadi dibahas ini dipelajari menggunakan pendekatan ilmiah, perilaku, dan penerapan prinsip-prinsip psikologis untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Lalu di sini juga ada mazhab-mazhab psikologi dan tokohnya. Seiring dengan perkembangan psikologi sebagai ilmu, muncul beberapa pendekatan atau mazhab yang berbeda dalam memahami manusia. Nah, di sini kita akan membahas beberapa mazhab atau pendekatan-pendekatan dari berbagai tokoh. Langsung saja, yang pertama ada tentang strukturalisme yang dikemukakan oleh Wilhelm Wundt. Nah, ini itu berfokus pada struktur kesadaran manusia melalui metode introspeksi. Lalu yang kedua ada fungsionalisme yang dikemukakan oleh William James, yaitu adalah menekankan fungsi kesadaran dan bagaimana individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lalu yang ketiga, yang paling sering kita dengar yaitu adalah tentang teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Nah, pernah saya pelajari bahwa Sigmund Freud ini menekankan dengan menjelaskan fungsi kesadaran konflik kesadaran dari, jadi struktur kepribadian itu dibagi menjadi tiga ya teman-teman. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Nah, ini tuh yang menjadi struktur utama itu adalah konflik kesadaran. Ada conscious, unconscious, dan preconscious. Nah, itu adalah kesadaran, ketidaksadaran, dan yang di tengah-tengahnya itu. Lalu yang selanjutnya dari masa kecil dan dorongan seksual atau agresif. Nah, lalu yang keempat ada behaviorisme yang dikemukakan oleh John B. Watson dan B.F. Skinner. Seperti yang pernah kalian dengar, kalau B.F. Skinner ini adalah hakikatnya itu adalah untuk memberi hukuman atau punishment kepada, ya, ketika kita berbuat baik, kita sudah belajar gitu ya, pasti kita di situ ada terdapat dorongan untuk belajar dan semangat belajar gitu ya. Tapi ketika kita sedang bermalas-malasan atau mungkin di saat ada orang yang mungkin melakukan kesalahan, nah di situ pasti akan diberi hukuman atau punishment begitu. Nah, di sini itu fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Jadi kalau ini tuh pasti dapat diamati dan diukur gitu ya. Dan ini tuh menolak introspeksi untuk behaviorisme ini. Lalu yang kelima ada humanistik, yaitu yang dikemukakan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Nah, di sini tertulis bahwa ini itu menekankan tentang tanggung jawab pribadi dan potensi aktualisasi diri. Begitu. Lalu juga ada yang keenam, ada kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget
dan Urnelsir. Nah, ini itu tentang meneliti proses mental seperti berpikir, memori, dan pemecahan masalah. Lalu yang ketujuh yaitu ada faktor atau biologis atau neuroscience. Nah, ini itu yang menganalisis tentang hubungan antara aktivitas otak dan perilaku. Lalu yang kedelapan ada sosiokultural, yaitu yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky, yang yaitu adalah mengkaji pengaruh budaya, nilai sosial, dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Lalu yang terakhir yaitu adalah evolusioner. Ini itu yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Nah, ini tuh menjelaskan tentang perilaku berdasarkan perilaku yang berprinsip dan seleksi alam, lalu dengan adaptasi juga gitu. Nah, itulah tadi 9 poin-poin mazhab yang ada dalam psikologi. Nah, setiap mazhab ini memiliki perspektif yang berbeda, dan dalam praktiknya ini banyak sekali psikolog modern yang menggabungkan berbagai pendekatan yang tadi. Jadi ada yang digabungkan, ada yang secara ya berbeda gitu ya. Nah, ini untuk memahami manusia secara secara detail gitu ya. Begitu. Ya, atau secara lebih kolektif. Untuk selanjutnya, untuk dapat memahami bagaimana mazhab tersebut dapat diterapkan, mari kita bahas beberapa contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dan terapi psikologi. Oke, untuk selanjutnya, untuk memahami bagaimana kita menerapkan atau beberapa contoh nyata dari kehidupan sehari-hari dan terapi psikologi, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada psikoanalisis yang dari Sigmund Freud. Nah, ini tuh digunakan dalam terapi untuk membantu klien dengan memahami konflik bawah sadar. Contohnya itu ketika seseorang kecemasan tanpa sebab, dengan misalkan ada seseorang yang dengan kecemasan tanpa sebab yang jelas. Nah, ini tuh psikoanalisis akan menggali pengalaman masa kecil atau mimpi untuk menemukan penyebabnya. Lalu juga ada humanistik. Ini tuh seperti digunakan dalam konseling untuk memfasilitasi pertumbuhan pribadi. Contohnya itu seperti terapi yang berfokus pada penerimaan tanpa syarat dan empati dari terapis kepada klien. Lalu yang ketiga ada behaviorisme. Ini itu digunakan dalam pelatihan dan modifikasi perilaku. Contohnya itu seperti ada anak yang malas belajar, lalu diberi sistem reward atau hadiah setiap kali ia menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada yang keempat, ada kognitif. Ini tuh digunakan dalam cognitive behavioral therapy atau CBT. Contohnya ini adalah mengubah pola pikir yang negatif seperti aku gagal gitu ke pola pikir yang negatif seperti aku itu sedang belajar. Jadi ketika kalau tadi ada pemikiran negatif ya, pemikiran negatif itu seperti kayak aku gagal. Nah, diubah menjadi pemikiran yang positif seperti aku ini sedang belajar, jadi wajar ketika aku tidak bisa, seperti itu. Lalu selanjutnya ada biologis. Ini tuh digunakan dalam pengobatan gangguan mental. Contohnya seperti memberikan obat antidepresi kepada pasien yang mengalami gangguan serotonin gitu. Selanjutnya ada kultural. Nah, ini tuh digunakan dalam pendidikan dan pengembangan anak. Contohnya itu untuk mengadaptasi kurikulum berdasarkan budaya lokal. Selanjutnya juga yang terakhir ada evolusioner. Ini itu menjelaskan kecenderungan perilaku yang bersifat naluriah. Nah, contohnya ini ketika
ketakutan terhadap ular sebagai bagian dari naluri bertahan hidup. Nah, teman-teman, jadi setiap mazhab ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menangani berbagai perilaku manusia. Lalu ada pemilihan pendekatan sering bergantung pada konteks dan tujuannya. Begitu. Jadi tadi ada penerapan dan contohnya yang memang berbeda-beda ya dari setiap mazhabnya. Sangat amat bermacam-macam dan emang penanganannya juga berbeda begitu. Lalu mungkin cukup dari mazhab-mazhab. Setelah tadi kita sudah membahas apa itu psikologi umum, apa itu mazhab-mazhab. Nah, di sini saya akan membahas apa sih psikologi strukturalisme itu. Nah, di sini tokoh-tokohnya. Yang pertama itu ada Wilhelm Wundt, lalu juga ada Edward Titchener, dan yang ketiga ada Hermann Ebbinghaus. Nah, pada strukturalisme ini adalah pendekatan psikologi pertama yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini tuh dikembangkan oleh Wilhelm Wundt. Fokus utamanya adalah pada struktur kesadaran manusia dengan metode utama yaitu adalah introspeksi. Ada juga selain strukturalisme yaitu ada fungsionalisme yang dikembangkan oleh William James yang lebih tertarik pada fungsi mental, yaitu bagaimana pikiran bekerja untuk membantu seseorang beradaptasi terhadap lingkungannya. Pada tahun 1879, beliau ini mendirikan laboratorium formal pertama untuk riset psikologis di Universitas Leipzig dan membuat jurnal riset psikologis pada tahun 1881. Beliau ini membuat karya tulis yang menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah psikologi pada tahun 1874 yang berjudul tentang Principles of Psychology. Selanjutnya ada Edward Titchener. Nah, ini juga sama yang termasuk mengembangkan strukturalisme. Bisa dibaca ya teman-teman, di sini ada beliau ini adalah seorang psikolog Inggris yang lahir pada tahun 11 Januari 1867. Nah, selanjutnya dari strukturalisme ini ada studi kasus, contohnya seperti ini. Bayangkan, kamu sedang minum kopi di pagi hari. Seorang strukturalis ini akan bertanya, apa saja sensasi, perasaan, dan pikiran yang kamu alami saat minum kopi? Mereka tertarik pada rasa pahit, aroma, dan emosi yang muncul. Sedangkan seorang fungsionalis akan bertanya, kenapa kamu minum kopi? Apa fungsinya dalam rutinitasmu? Nah, biasanya jawabannya adalah untuk meningkatkan fokus, menambah energi, atau membuat rileks sebelum bekerja. Begitu. Nah, relevannya itu misalkan kayak kita sering menggunakan pendekatan ini tanpa sadar. Saat kamu mencari tahu kenapa kamu merasa cemas sebelum presentasi, kamu sedang berpikir seperti fungsionalis. Tapi saat kamu menyadari detak jantungmu cepat, tangan berkeringat, dan suara sedikit gemetar, kamu ini melakukan introspeksi ala strukturalis. Begitu. Nah, teman-teman, itulah mengapa kita bisa mengerti bahwa strukturalisme ini sangat berbeda dengan fungsionalis ya. Selanjutnya ada ciri-ciri psikologi menurut Wundt. Ciri dari psikologi menurut Wundt ini terdapat pada penekanan dalam analisis atau proses kesadaran. Berdasarkan pandangan elementalistik di atas, psikologi strukturalisme juga disebut psikologi elementalisme. Begitu. Nah, selanjutnya di sini ada pemikiran dalam psikologi strukturalisme. Yang pertama adalah analisa dari proses kesadaran ke dalam elemen-elemen. Yang kedua adalah penyelidikan mengenai bagaimana terjadinya hubungan antara elemen-elemen tersebut. Selanjutnya ada penekanan hukum atau penentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut. Selanjutnya ada kondisi kesadaran elemen menurut Titchener.
Nah, ini tuh sensasi merupakan unsur dasar dari proses terdapat di dalam suara penglihatan, bau, dan bagaimana pengalaman lainnya. Yang kedua ada citra, merupakan unsur yang tercermin dari pengalaman. Yang ketiga ada kondisi afektif, itu adalah merupakan unsur-unsur emosi yang ditemukan dalam pengalaman. Begitu. Mungkin cukup sekian untuk strukturalisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang Sigmund Freud. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini adalah ahli ilmu syaraf yang lahir pada 6 Mei 1856 di kota Freiburg. Nah, beliau ini meninggal pada tanggal 23 September 1939. Nah, Freud ini meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Wina pada tahun 1881. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hakikat manusia menurut Freud. Itu bagaimana sih? Nah, ini di sini terdapat gambarnya itu adalah gunung. Yang ini adalah termasuk hakikat manusia. Nah, ini tuh termasuk namanya adalah homovolens, yaitu adalah perilaku yang dikendalikan oleh alam bawah sadar. Nah, dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama ada id, ego, dan super ego. Nah, begitu. Selanjutnya di sini ada struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Nah, tadi kan sudah ada ya 3 hakikatnya. Nah, yang pertama ada konsep conscious dan unconscious. Ini itu adalah alam sadar. Conscious itu sadar. Freud ini menjelaskan bahwa alam sadar ini adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Jadi apapun yang kita lakukan yaitu secara sadar kita lakukan, begitu. Lalu juga di sini ada alam ketidaksadaran atau prekonscious. Ini itu seperti kenangan-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir, tapi dapat dengan mudah dipanggil lagi. Kayak semisal kenangan yang sudah tersedia begitu. Jadi tetap teringat tapi tidak teringat jelas begitu. Selanjutnya ada alam bawah sadar yaitu unconscious. Nah, unconscious ini adalah segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar, seperti nafsu, insting, dan kenangan pahit atau emosi yang terkait dengan trauma, begitu. Jadi kalau ini tuh sangat amat sulit dibawa ke alam sadar, begitu ya. Nah, lalu di sini kita akan membagikan yaitu yang pertama ada conscious, yaitu tentang pikiran, perasaan, persepsi, ingatan. Lalu preconscious adalah lamunan, salah ucap, dan mimpi. Dan yang tadi ada unconscious, yaitu adalah tentang trauma. Nah, sekarang ada konsep-konsepnya yang tentang id. Id ini adalah tentang kesenangan gitu. Jadi kita apa yang kita suka, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang memang seharusnya kita wajib dilakukan oleh kita, itu tuh semuanya tuh berawal dari id. Jadi misal kayak kalau misal kita lihat orang jatuh, kita bantu jangan ya gitu ya, seharusnya kita dibantu begitu. Di sini ada contoh kasus seperti ada air putih, Coca-Cola, dan es krim. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita minum air putih, kita bisa happy, bisa sedih, bisa juga marah. Kenapa begitu? Karena di sini itu kita terbagi menjadi 3 ya. Tadi ada id, ego, dan super ego. Nah, ini itu adalah pembagian. Jadi kalian tuh lebih senang minum apa, lalu marahnya karena apa, angry juga karena apa. Nah, kalau prinsip ini tentang kesenangan ya teman-teman. Jadi kalau kesenangan itu pasti kita kayak ya pasti senang melakukan segala sesuatu yang kita suka begitu ya. Kalau ego ini adalah hal yang kita yang buruk, bisa membahayakan kita, yang bisa merusak kita. Nah, ini tuh jadi ego tuh memberitahu bahwa apakah kita nyobain ini ya, apakah kita harus kayak gini ya gitu loh. Jadi ego ini tuh seperti apa ya namanya,
menjerumuskan gitu loh. Nah, kalau ada super ego ini berarti super ego ini yang menengahi, yang memberitahu mana yang benar, mana yang salah begitu. Jadi super ego ini sangat amat bijak karena menengahi dari id dan ego. Begitu ya. Jadi ego ini memberitahu bahwa ketika kita marah jangan ditampar, tapi lebih baik direda marahnya gitu. Kalau misalkan kita senang juga tidak boleh senang yang berlebihan karena bisa membahayakan. Nah, ego dan super ego ini bisa juga dibedakan karena berdasarkan nilai-nilai moral. Kalau misalkan ego ini berdasarkan pemikiran orang lain. Begitu ya. Selanjutnya ada pribadi sehat, yaitu kita bisa lihat dulu ya videonya. Di sini ada id, yaitu adalah memberi tuntutan. Lalu ego ini membatasi dan super ego ini menilai. Itu pribadi yang sehat. Selanjutnya ada pribadi yang bermasalah dari ketiga struktur kepribadian tersebut. Yaitu yang pertama, id, ego, super ego ini tidak seimbang, muncullah anxiety, kecemasan begitu. Anxiety atau kecemasan. Kecemasan ini bersifat objektif, seperti contohnya takut gelap. Lalu juga ada neurotik yang gelisah, takut berlebihan, atau fobia, lalu gugup, dan moral kayak iri dengki, benci, dendam, gelisah, marah begitu ya. Nah, di sini juga kita perlu bisa mengetahui mekanisme defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Yang pertama ada represi, yaitu adalah menekan pikiran-pikiran yang tidak sesuai atau menyedihkan keluar dari alam sadar ke alam tak sadar, yang menutup kecemasan dengan selalu berpikir positif dan beranggapan jika hal buruk yang ia pikirkan tidak akan menjadi kenyataan. Lalu, upaya untuk membuktikan bahwa perilakunya ini tidak baik adalah dengan cara disadari begitu ya. Lalu yang kedua adalah displacement, yaitu dalam bentuk pertahanan diri dalam menghadapi kecemasan dengan cara memindahkan ke objek yang aman. Nah, ini itu adalah seperti seseorang yang senang berkelahi kemudian beralih menjadi atlet bela diri begitu ya. Nah, ini tuh ada displacement dan sublimasi. Lalu ada yang terakhir, ada proyeksi, yaitu adalah meluapkan kecemasan dengan mengalihkan rasa cemas tersebut kepada orang lain. Nah, ini tuh bisa bisa melampiaskan ke orang lain begitu, tapi ini tuh sebenarnya tidak disarankan ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita membahas selanjutnya adalah regresi, yaitu memberikan respon seperti layaknya individu yang usianya lebih muda. Seorang anak yang baru saja mengetahui adiknya dilahirkan, maka ia akan memperlihatkan beberapa respon seperti mengisap tangannya atau mengompol, bahkan pertahanan dari diri pada saat individu sedang menghadapi sebuah kondisi tertekan dan membuatnya frustasi. Lalu ada denial, itu adalah penolakan, yaitu adalah penyangkalan yang menjadi tindakan menolak untuk mengakui adanya stimulus yang menjadi penyebab terjadinya rasa cemas, dan berbohong sebagai cara menghilangkan rasa takut berlebihan. Saya hanya sakit biasa, minum obat juga akan segera sembuh. Karena beliau ini takut akan minum obat, lalu beliau menghindari makan obat itu. Lalu ini ada avoidance, itu adalah individu menarik diri atau menghindari objek yang telah atau pernah memberikan trauma, seperti seseorang anak yang digigit oleh seekor anjing. Anak tersebut kemudian memutuskan untuk menghindari berada dekat-dekat dengan anjing. Begitu. Lalu selanjutnya di sini ada fantasi, itu adalah mengurangi ketegangan dengan cara berangan-angan tentang keinginannya dengan menciptakan kehidupan khayalan dalam pikiran mereka sendiri. Jadi mereka mempunyai angan-angan tersendiri dengan pemikiran mereka sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas apa sih keterkaitan antara psikologi umum yang terdapat pada mazhab-mazhab yang ada dalam psikologi umum. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa Sigmund Freud ini menekankan pada alam bawah sadar, konflik batin, dan pengalaman masa kecil sebagai kunci perilaku manusia.
Lalu di sini tertera dalam video ini adalah cara-cara hakikat pada konseling. Nah, di sini ada studi kasusnya nih teman-teman, bahwa ada seorang pria dewasa merasa selalu takut ditolak dalam hubungan romantis, meskipun dia sudah sukses dan menarik gitu ya. Nah, ada seorang psikoanalisis akan menggali masa kecilnya. Ternyata ia ini dibesarkan dalam keluarga yang dingin dan penuh kritik. Ini itu menciptakan ketakutan bawah sadar atas akan penolakan. Nah, ini tuh bisa relevan dengan keseharian kita ya. Karena banyak sekali perilaku yang kita ini dipengaruhi oleh masa lalu. Misalnya trauma masa kecil, lalu juga misalkan kan trauma masa kecil itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Nah, trauma masa kecil ini itu bisa membuat atau berdampak pada saat dewasa, seperti seseorang yang overthinking atau orang yang terlalu perfeksionis. Nah, pemahaman ini itu bisa membantu kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri dan memulai untuk berniat dan lebih ke proses untuk penyembuhan diri gitu ya, setidaknya agar kita tidak seperti itu. Nah, di sini menurut Freud, kalau mimpi ini ditafsirkan sebagai jalan untuk mengekspresikan keinginan dan kecemasan yang tak disadari. Begitu. Jadi ada juga transferensi, yaitu adalah mengalihkan, bisa berupa perasaan, harapan masa lalu. Nah, dalam hal ini konseling bisa diupayakan untuk menghidupkan kembali, begitu ya. Mungkin sekian untuk Sigmund Freud. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori behaviorisme. Nah, selanjutnya di sini ada teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Burrhus Frederick Skinner atau B.F. Skinner. Nah, ada asumsi dasarnya yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan. Yang kedua, ilmu bukan hanya menjelaskan, tetapi juga meramalkan, bukan hanya menangani peristiwa masa lalu, tetapi juga masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, ilmu dapat melakukan banyak kontrol. Ya, selanjutnya ada struktur kepribadian. Unsur kepribadian ini menjadi dibagi menjadi 2. Ada responden behavior dan operan behavior. Respon yang dihasilkan oleh organisme untuk menjawab stimulus yang secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Lalu juga ada operan, adalah respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon tersebut. Nah, menurut Skinner, dalam situasi yang sama, tingkah laku seseorang bisa berbeda-beda. Nah, lalu juga ada dinamika kepribadiannya. Yang pertama ada kepribadian dan belajar. Kepedulian utama dari Skinner adalah mengenai perubahan tingkah laku. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan. Lalu juga ada peraturan penguatan. Reinforcement bisa bersifat positif, bisa juga negatif. Nah, hadiah ini bisa menyebabkan tingkah laku yang dihadiahi itu lebih sering terjadi. Dalam hal ini, hadiah juga berperan sebagai reinforcement atau penguat yang positif. Nah, reseptor juga tingkah laku dapat dihilangkan dengan memberi hukuman, seperti ibu memukul anaknya yang membuang pakaiannya. Lalu juga di sini ada dinamika kepribadian, yaitu ada yang pertama ada tingkah laku kontrol diri, seperti memindah atau menghindar penjenuhan. Lalu juga ada stimuli yang tidak disukai, seperti orang yang melakukan diet mengumumkan keinginannya kepada teman sekitarnya. Lalu setiap kali dia mengemil, dia akan menanggung risiko dikritik seperti kamu gendut, kamu apa gitu. Lalu yang terakhir ada memperkuat diri, yaitu adalah reinforce oneself, yaitu adalah memberikan reward atau punishment pada diri sendiri.
Lalu di sini selanjutnya ada Skinner box, yaitu adalah Skinner yang menyisipkan tikus yang telah kelaparan di sebuah kotak yang disebut dengan kotak Skinner, yang dilengkapi dengan berbagai peralatan yaitu kancing, peralatan makan, dan penyimpanan makanan, lampu yang dapat diatur, dan lantai yang bisa dialiri listrik. Karena kelaparan, tikus mencoba keluar untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak untuk keluar dari kotak tanpa sengaja menekan tombol, lalu makanan keluar. Nah, makanan yang terjadwal secara bertahap sesuai dengan peningkatan perilaku akan terus-menerus. Nah, dari eksperimen tersebut itu dapat dihasilkanlah hukum-hukum belajar, yaitu yang pertama ada operant conditioning, yaitu adalah jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Lalu yang kedua ada law of operation, yaitu adalah timbulnya perilaku operan yang telah diperkuat melalui proses conditioning, itu adalah tidak diiringi stimulus penguat gitu. Nah, jadi bisa dikatakan dalam teori Skinner ini bahwasannya hal yang terpenting dalam belajar adalah penguatan pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus dengan respon. Akan semakin kuat apabila diberi penguatan, baik penguatan positif maupun negatif, di mana penguatan positif itu dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu, sedangkan penguatan negatif ini dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Nah, salah satu cara untuk mengingat perbedaan antara penguat-penguat positif dan negatif adalah dalam penguatan positif ada sesuatu yang ditambahkan atau diperoleh, gitu. Lalu selanjutnya ada conditioning atau klasik menurut Ivan Pavlov. Stimulus yang sebelumnya netral dapat menimbulkan respon karena hubungannya dengan stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon yang sama atau sangat mirip. Dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks bawaan. Ya, ini tuh dilakukan pertama kali oleh Pavlov menggunakan anjing sebagai objek penelitian. Lalu di sini terlihat ada gambar bahwa ada seekor anjing yang menjadi bahan penelitian. Yang pertama ada reaksi tanpa suara. Nah, ini itu yang setelah reaksi tanpa suara ada reaksi tanpa makanan. Nah, setelah itu digunakan lagi ada reaksi ada makanan dan ada suara. Dan yang terakhir ada reaksi tanpa makanan. Selanjutnya ada conditioning klasik dari Ivan Pavlov. Nah, daging ini berperan memperkuat keluarnya air liur saat bel berbunyi, sehingga disebut penguat positif, yakni stimulus yang kehadirannya meningkatkan peluang terjadinya respon yang dikehendaki. Lalu, jika pemberian daging dihentikan, selama beberapa waktu anjing ini tetap mengeluarkan air liur setiap mendengar bel, tetapi hubungan itu semakin lemah sampai akhirnya bel ini tidak lagi mengeluarkan air liur. Nah, ini itu disebut proses pemadaman atau extinction yang menunjukkan perlunya penguatan berkelanjutan tanpa reinforcement berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada biografi singkat tentang John B. Watson, yaitu adalah ibunya seorang religius dan ayahnya adalah Katolik. Mereka meraih gelar sarjana di Universitas of Vermont dan gelar doktor di Universitas Chicago. Selanjutnya ada teori behaviorisme.
Psikologi adalah ilmu yang objektif. Manusia adalah makhluk yang stimuli pasif reaktif. Ada 4 unsur yang mendorongnya, itu adalah dorongan, stimulus, rangsangan, dan reinforcement. Masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan mereka mempunyai cara kerja yang berbeda-beda juga. Lalu di sini selanjutnya ada prinsip dasar. Yang pertama adalah stimulus respons psikologi. Yang kedua, tidak mempercayai unsur keturunan. Yang ketiga, menganggap mind ini tidak perlu dipelajari dan sebaiknya tubuh yang ditinjau sebagai objek studi. Yang keempat, psikologi harus menggunakan metode empiris atau secara langsung. Yang kelima, menolak konsep insting. Yang keenam, konsep learning menjadi objek vital. Dan yang ketujuh adalah memori berbentuk pengulangan dari kebiasaan. Yang kedelapan, proses bicara dan berpikir berkaitan erat dengan perilaku yang dapat dikontrol. Begitu. Nah, dari prinsip-prinsip dasar ini bisa kita lihat atau bisa kita pelajari bahwa B.F. Skinner dan John B. Watson ini menggunakan penguatan atau reinforcement untuk memotivasi anak-anak agar bisa belajar. Seperti ketika ada anak atau seorang murid yang hendak melakukan kesalahan, dia pasti akan diberikan hukuman apabila dia melakukan kesalahan. Dan setelah dia diberi hukuman, dia itu akan belajar dari kesalahan, dan perilaku yang salah tersebut harusnya tuh dihilangkan. Lalu ketika dia sedang belajar, seharusnya dia merasa termotivasi. Nah, di sini datanglah reinforcement tersebut atau penguatan, entah itu dari orang tua, entah itu dari orang-orang sekitar, kakak mungkin. Nah, ketika kita belajar dan kita dimotivasi untuk diberi sebuah dorongan dan penguatan berupa reward, nah di situ akan semakin giatlah belajar kita begitu. Ini saya mendapat studi kasus seperti ada seorang anak yang takut anjing karena pernah digigit. Setiap kali melihat anjing, dia menangis. Ia adalah contoh dari pengkondisian klasik. Contoh lain itu seperti ada seorang siswa yang sering dapat hadiah jika mendapat nilai bagus. Nah, karena itu dia menjadi semakin rajin karena pengkondisian operan. Nah, di dalam hal-hal ini itu terdapat relevansi dalam sehari-hari. Seperti behaviorisme ini sangat berguna dalam pendidikan dan parenting karena memberikan penguatan atau reinforcement positif seperti pujian atau hadiah, dapat memperkuat perilaku baik. Ini juga diterapkan dalam terapi untuk mengatasi fobia atau kebiasaan buruk. Jadi dari teori behaviorisme ini sangat amat diuntungkan dalam pendidikan dan parenting. Seperti anak-anak bisa lebih rajin belajar. Lalu dalam parenting anak-anak juga bisa diberi pola asuh yang bisa memotivasi anak menjadi lebih rajin begitu. Selain mazhab behaviorisme, di sini ada mazhab humanistik dan mazhab-mazhab yang lain. Tidak saya tayangkan videonya karena di sini saya akan membahas sedikit saja. Yang selanjutnya ada mazhab humanistik. Nah, humanistik ini adalah berfokus pada potensi manusia, yaitu adalah kesadaran diri dan pertumbuhan pribadi. Tokoh-tokoh ini seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers. Nah, mereka ini percaya bahwa manusia pada dasarnya baik dan memiliki dorongan untuk berkembang, yaitu adalah aktualisasi diri begitu. Selanjutnya ada seorang remaja yang sebelumnya pemurung, mulai percaya diri dan bahagia setelah bergabung dengan komunitas yang menerima dia apa adanya. Ia mulai menulis puisi dan ikut kompetisi. Ia adalah bentuk aktualisasi diri. Nah, ini tuh sangat relevan ya dengan kehidupan sehari-hari karena kita semua mempunyai kebutuhan dasar seperti rasa aman, cinta, penghargaan, hingga aktualisasi. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, kita lebih mudah merasa bahagia dan terpenuhi. Nah, dalam hubungan, pendekatan humanistik ini mengajarkan kita pentingnya empati dan penerimaan tanpa syarat.
Selanjutnya ada mazhab kognitif. Nah, ini tuh proses mental seperti berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Itu dikenal karena mempelajari bias kognitif dan bagaimana pikiran kita memengaruhi emosi dan perilaku. Contoh yang relevan ada studi kasusnya seperti seorang yang gagal wawancara kerja lalu berpikir aku memang gak kompeten. Pikiran ini tuh membuatnya putus asa. Tapi jika ia berpikir wawancaranya sulit tapi aku pasti belajar banyak, nah ini tuh pasti ia akan tetap termotivasi. Setelah kita sudah membahas apa itu psikologi, apa saja yang ada dalam mata kuliah psikologi umum, lalu juga tadi ada mazhab-mazhab dan teori yang berbeda-beda. Lalu yang keempat tadi ada contoh penerapan di lingkungan sehari-hari begitu. Nah, kita akan simpulkan bahwa setelah tadi kita membahas berbagai pendekatan psikologi, kita dapat menyimpulkan bahwa psikologi umum memberi dasar untuk memahami manusia secara ilmiah. Tidak ada satu pendekatan yang bisa menjelaskan seluruh perilaku manusia secara lengkap. Pendekatan yang integratif justru lebih efektif dalam memahami kompleksitas perilaku. Psikologi juga relevan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, hubungan sosial, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Belajar psikologi ini membuat kita lebih sadar diri, lebih empatik, dan lebih memahami orang lain. Sebagai penutup, mari kita jadikan psikologi ini bukan hanya sebagai ilmu, tapi juga sebagai lensa dalam melihat dunia dan berinteraksi dengan sesama manusia. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah tadi saya share, apa yang sudah tadi saya sampaikan kepada kalian menjadi ilmu dan menambah wawasan. Mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.